Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosua Aprendo Sialagan dengan NIM P1B121 dengan mata kuliah Manajemen Konflik guna memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Fajar Alan Syahril, SI. Pembahasan yang akan saya bahas di sini mengenai pengertian dari konflik organisasi, eh, pengertian konflik antar lembaga pemerintah secara vertikal dan horizontal, konflik kewenangan pengawasan terumbu karang di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu dari contoh. Pengertian konflik organisasi. Konflik dalam organisasi dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam aktivitas organisasial. Konflik bisa timbul karena perbedaan dalam pandangan. Pandangan ini dimaksud yaitu dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti perbedaan pendapat, gaya kerja, dan atau budaya. Yang kedua, kepentingan. Kepentingan ini eh, bisa jadi karena perbedaan kepentingan dapat terjadi dalam berbagai situasi seperti departemen, antar perusahaan, dan antar suatu organisasi dari dan pihak lain. Yang ketiga, itu tentang nilai atau tujuan antar individu di mana ini berbagai bentuk seperti perselisihan antar rekan kerja, perbedaan pendapat dalam kelompok, dan pertentangan dalam hubungan kerja. Yang keempat, itu mengenai kelompok atau departemen dalam sebuah organisasi di mana itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti konflik ide, perbedaan ekspektasi atau harapan, dan diskriminasi. Pengertian konflik antar lembaga pemerintah secara vertikal dan horizontal. Abad ke-21 menandai pergeseran dari konflik tradisional antar negara ke perang antar negara yang berdaulat atau perang antar negara penjajah dengan negara yang berdaulat yang ingin keluar dari penjajahan dengan memulai konflik di dalam negara yang melibatkan berbagai kelompok atau golongan yang berbentuk. Pertama, konflik horizontal, itu konflik komunal yang dalamnya antar masyarakat yang disebabkan oleh persoalan identitas baik yang berbasis pada perbedaan ras, suku, maupun perbedaan keyakinan serta konflik yang disebabkan oleh permasalahan keadilan yang berkaitan dengan akses dan distribusi terhadap sumber daya alam. Yang kedua, itu konflik vertikal. Konflik vertikal ini eh, konflik yang muncul berupa konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah yang disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah pada suatu negara yang dinilai oleh sebagian besar warganya dianggap tidak pro pada kepentingan warga, yang dimana terjadinya diskriminatif yang mengabaikan uh, partisipasi atau keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik serta mengabaikan aspek yang semakin diperparah oleh sebagian negara di dunia karena sistem politik pemerintahan yang cenderung sentralistik dan kurang demokratis yang mengakibatkan separatisme ataupun nativisme pada sebagian wilayahnya. Yang berikutnya adalah contoh dari konflik organisasi yang saya ambil di mana konflik kewenangan pengawasan terumbu karang di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilatar belakangi oleh pertama, terjadi dualisme kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian eh, Perikanan, di mana tertuang dalam Undang-Undang eh, Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan eh, yang menjadi suatu pertentangan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, dualisme kewenangan KLHK dan pemerintah provinsi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDH dan ekosistem dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, yang jadi pemicunya itu ketidaksesuaian undang-undang yang mengatur pengawasan terumbu karang, yang dimana identifikasi jenis konflik vertikalnya atau horizontalnya yang ini bisa melibatkan yaitu mengarah ke horizontal yang dikarenakan eh, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah yang setara seperti Kementerian KLHK dan Kementerian KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintahan daerah eh, dan undang-undang yang saling bertentangan dan faktor penyebab konfliknya dan dampaknya yaitu kewenangan dalam pengawasan terumbu karang di Provinsi NTB
dualisme tadi ya, kewenangan antara KLHK dan KP yang terjadi dan serta ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur dan yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang kurang efektif. Solusinya yang menjadi penyelesaiannya dalam konflik tersebut, undang-undang sektoral yang mengatur bidang kelautan dan perikanan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 harus diubah untuk memenuhi tuntutan dan kemauan saat ini. Yang ketiga, tidak sesuai antara undang-undang yang mengatur pengawasan terumbu karang dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sumber referensi yang saya gunakan melalui Gespuler. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.